There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dalam keadaan semangat, murah rezekinya. Jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bahagia. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku masih di seputar IRT. Aku tuh nggak bisa ngevlog yang lain ya teman-teman, harus IRT. Karena kenapa? Kalau aku ngevlog yang lain durasi tonton aku tuh turun, viewers aku turun, mungkin nggak dikenalin sama YouTube ya. Jadi aku tuh kayak dikenal YouTube tuh jadi konten kreator IRT kayaknya. Kalau aku melenceng ke yang lain-lain tuh suka jatuh gitu ya untuk durasi tonton aku dan viewers aku. Jadi ya udah deh, kembali lagi kita ya ke IRT. Semoga kalian nggak bosan-bosan dan semoga kalian tetap termotivasi. Pokoknya kalian tuh harus pandang aja deh semangat aku ya. Jangan pandang kegiatan aku yang hanya itu-itu aja. Karena memang IRT ini kegiatannya ya cuman itu ya teman-teman, nggak jauh-jauh dari memasak, mencuci piring, menyapu rumah. Pokoknya kegiatan ART ya itu-itu aja gitu. Pokoknya di sini tuh kayak yang berbagi sharing aktivitas yang bikin kalian yang menonton itu jadi semangat gitu. Karena jujur aja aku tuh kalau lagi mager tuh suka banget nontonin video vlog teman-teman tuh yang pada garcep, yang produktif, yang rumahnya bersih-bersih, rapi-rapi. Nah, aku tuh jadi tertantang ingin seperti itu. Kalau IRT ini tuh kayak yang harus sharing-sharing berbagi gitu ya teman-teman. Ya walaupun hanya berbagi resep masakan, berbagi tips, berbagi kegiatan gitu. Yang penting dibagi aja gitu. Kadang-kadang tuh kalau dubbing gini tuh kan aku merasa selesai dubbing tuh kayak plong banget hati aku gitu. Karena kayak gimana ya, kita tuh kalau dubbing itu kayak mencurahkan isi hati loh teman-teman. Kayak bercerita pada seseorang gitu. Kenapa aku suka banget berdubbing di channel YouTube seperti ini? Karena banyak banget yang dengerin, Masya Allah. Kadang-kadang tuh suka banyak yang respon gitu, banyak yang komen, banyak yang nge-DM gitu. Kalau misalnya aku tuh kayak lagi sedih, kan biasa sih kalau kita bikin dubbing atau lagi dubbing suara kita tuh kayak gemetar gitu teman-teman. Kalian pernah nggak sih kayak gitu, kalau lagi dubbing tuh tiba-tiba suara tuh gemetaran gitu? Kadang-kadang tuh bukan faktor karena sedih aja sih, kadang-kadang tuh karena terlalu banyak ngomong gitu kan, tiba-tiba suara tuh bergetar. Aku sering sih kayak gitu. Jadi pendengar tuh kayak memikirkan kalau kita tuh lagi sedih gitu, apalagi kalau kita lagi dubbingnya tuh bahas yang sedih-sedih. Jadi mereka tuh selalu respon gitu sama aku. Masya Allah banget lah pokoknya, peduli, kayak yang perhatian banget gitu. Sekecil apapun yang aku katakan di video aku tuh mereka bisa tahu. Dan mereka tuh kadang DM gitu, kenapa bun, curhat dong gitu. Kayak yang banyak banget gitu yang mau terima curhatan aku gitu. Apalagi kalau di YouTube ini kan banyak banget yang denger ya, mau temen, mau saudara, mau siapapun pasti kalau udah nonton channel ini pasti denger apa isi hati. Kalau aku jujur ya teman-teman, kalau lagi dubbing tuh yang keluar tuh dari isi hati aku. Jarang banget sih aku nentuin gitu, aku nanti dubbing ini aku dubbing itu aku nggak pernah gitu ya teman-teman. Aku tuh kalau dubbing tuh kayak ya udah dubbing aja gitu, nggak usah dipikirin, keluar aja gitu dari mulut aku. Kadang-kadang kalau udah ngeblank nggak ada lagi yang mau didubbingin, baru deh aku fokus lagi ke video. Kadang-kadang gitu ya teman-teman. Nah nanti di saat kita fokus ke video lagi, tiba-tiba ada lagi nih hati kita mau bicara apa. Nah di situ baru timbul lagi tema dan perkataan atau cerita yang akan timbul. Aku tuh kayak gitu orangnya teman-teman. Jadi
Kalau misalnya aku tuh kayak dubbing dinaskahin, ditulis gitu, itu akan ngeblank banget jatuhnya nanti. Kalau dubbing itu kayak orang baca koran gitu. Bayangin aja deh kayak kita baca buku dan kita ngomong gitu. Beda kan? Kalau kita baca buku tuh kayak datar gitu, nggak ada ininya, nggak ada iramanya gitu, nggak ada kesannya gitu ya kan. Tapi kalau kita ngomong kayak aku tuh kalau lagi dubbing tuh HP ini kayak aku anggap orang gitu. Aku tuh ngelihat gitu kan, sambil aku lihat aku aktivitas, aku tuh kayak mencurahkan isi hati aku kayak yang nggak tahu kenapa gitu. Kadang-kadang tuh timbul sendiri gitu, keluar sendiri dari mulut. Makanya tuh aku nganggap aku tuh lagi ngobrol sama seseorang. Dan seseorangnya tuh siapa? Seseorangnya tuh kalian penonton aku, teman-teman aku, subscriber aku yang selalu setia nih dengerin oceh-ocehan aku yang nggak jelas. Oceh-ocehan aku nih kadang-kadang tuh bikin gabut ya. Tapi nggak tahu sih, banyak yang DM mereka tuh suka dari vlog aku tuh dari cara aku dubbing. Katanya tuh aku tuh kalau dubbing tuh gimana ya bilangnya. Katanya kalau aku dubbing tuh selalu kayak ngobrol gitu. Jadi ya memang gitu. Aku kalau dubbing kayak ngobrol gitu, kayak orang nontonin video aku tuh sambil dengerin aku dubbing tuh. Aku pengennya orang itu merasa kalau aku tuh ada di situ. Jadi itu tuh yang buat mereka tuh betah banget di vlog aku. Ya alhamdulillah deh ada beberapa yang ngomong kayak gitu. Ada juga dari subscriber aku yang DM katanya suka sama konten aku tuh karena kesederhanaannya aku. Jadi kalau seandainya aku tuh bikin vlog yang berlebih, maksudnya tuh kayak yang dibuat-buat, mereka tuh akan DM aku, Bun aku nggak suka kalau kontennya tuh kayak gitu, kayak yang dibuat-buat gitu. Aku maunya kontennya Bunda tuh kayak yang netral aja, kayak biasa Bunda buat gitu. Kadang-kadang kan namanya kita konten kreator tuh lihat vlog sheet A misalnya, oh dia bikin vlog tuh kayak gini, kayak estetik banget, pengen deh nyoba, dimasukkanlah ke vlog aku. Nggak nyambung ya teman-teman jadinya. Nah giliran lihat konten si B, dia tuh bikin konten tuh kayak gini, geraknya tuh lambat, nggak ada yang dicepetin. Aku nyoba, nggak cocok juga. Jadi terhasil ya udah deh, kayak mananya aku, pribadinya aku, kayak diri aku sendiri, ya udah gitu aja. Sekarang aku tuh kayak yang penting aku perbaiki kualitas video aku perbaiki cara dubbing aku, cara edit aku, udah gitu aja, thumbnail, kata kunci. Pokoknya kalau aku bikin vlog yang aku buat-buat itu bahkan akan lari gitu loh penontonnya, akan viewersnya tuh akan turun gitu. Tapi kalau aku bikin yang seperti aku biasa bikin, kayak aku ya udah aku biasa kayak mana gitu, pasti deh viewersnya tuh naik dan jam tontonnya tuh bahkan sampai 7 sampai 8 menit gitu. Jadi berarti aku di sini merenung lagi dan aku berpikir ternyata aku tuh nggak boleh jadi orang lain. Aku tuh harus jadi diri aku sendiri gitu. Aku tuh harus punya ciri khas aku sendiri. Aku tuh harus punya mindset aku sendiri gitu. Pokoknya aku tuh harus percaya sama diri aku sendiri. Aku yakin sama konten aku sendiri, sama editan aku sendiri, sama dubbingan aku sendiri. Aku tuh harus yakin kalau orang tuh mau untuk nonton video aku. Kadang-kadang tuh aku suka berpikir gini loh teman-teman, vlog aku tuh kayak gini gitu, ada nggak sih yang mau nonton, ada nggak sih yang termotivasi, ada nggak sih yang terkesan sama channel aku walaupun channel aku sederhana gitu. Tetapi banyak teman-teman yang bilang sama aku kalau mereka tuh termotivasi karena kesederhanaannya aku, ciri khasnya aku buat konten itu tuh ada gitu di vlog aku. Cuman aku sendiri nggak tahu sih ciri khas itu apa. Cuman mereka bilang aku suka dengan kesederhanaannya, makanya aku sekarang kayak ya udah deh, biar berjalan dengan sendirinya aja ya kan teman-teman, kayak biasa aja gitu. Terlalu memaksakan pun aku tuh kayak jadi stres lama-lama, jadi kayak bingung juga gitu, karena memang mindset aku atau aku nih ya apa adanya gitu. Jadi ya udah deh aku aktivitas lagi kayak biasa. Semalam tuh sempat mikir mau berubah-berubah konten gitu ya, kepengen punya konten yang slow gitu, yang estetik, yang
keren, kece, pokoknya pengen nyoba yang kayak gitu. Tapi sekarang berpikir lagi, ya udah deh, repot banget ya teman-teman. Udah biasa kayak gini langsung lari ke estetik, ini itu, jadi repot sendiri akunya, jadi menambah-nambahin beban aku. Jadi ya udah deh, kita kembali lagi ke rutinitas seperti biasa aku, cara edit aku yang seperti biasa, cara dubbing aku yang seperti biasa gitu. Kembali lagi aja karena banyak yang lebih suka yang lama ya, yang kayak biasanya. Cuman kata mereka tuh hanya yang kayak jangan terlalu banyak yang dicepetin. Nah, aku dapat saran itu dari salah satu temen, dan ada juga yang bilang kalau bisa dubbing itu tuh kayak nggak cepet-cepet gitu ngomongnya. Aku tuh kadang pengen nyoba gitu ya, ngomong lambat gitu, kayak santai gitu ngomongnya, tapi kadang-kadang tuh suka ngeblank kalau santai gitu. Tapi ya udah deh, namanya juga kita di sini masih belajar ya teman-teman. Jadi kayak yang harus banyak belajar gitu. Kalian kalau mau komen aku atau mau kasih saran, aku nggak masalah ya teman-teman. Kalian bisa DM aja aku, bisa inbox. Soalnya semua media sosial aku udah aku terakan kok di deskripsi. Jadi kalian kalau mau menghubungi aku tuh gampang banget pokoknya, ya nggak susah kalau ngehubungin aku. Jadi kalau kalian ingin ngasih aku saran, ingin ngasih aku tips, ingin kasih aku kritikan, aku nggak masalah, aku malah lebih suka. Jadi aku tuh lebih kayak lebih memperbaiki lagi untuk video aku. Karena jujur ya, aku tuh mau melenceng sana melenceng sini tuh juga nggak bakalan bisa. YouTube tuh mengenal aku tuh sebagai IRT di konten aku atau di channel aku. Jadi kalau aku mau melenceng ke tips, ke tutorial atau ke makeup mungkin atau ke sharing agak susah ya teman-teman. Jadi kayak ya udah deh, aku lebih memilih jadi IRT kayaknya. Memang aku harus basicnya di situ gitu. Jadi di sini tuh kayak kalian yang lagi bingung nentuin tema, kalian coba dulu bikin vlog IRT. Jika kalian bikin vlog IRT itu nyaman, santai, dan views kalian itu pelan-pelan naik, nah coba kalian fokusin ke situ. Tapi kalau kalian basic kalian tuh di tips, di tutorial, di makeup, kalian harus fokus ke situ. Karena YouTube tuh mengenal kalian dari tema kalian. Jadi kalau kalian campur baur tema, nah itu tuh yang buat YouTube tuh jadi ngeblank. Gak orang aja yang bisa ngeblank, YouTube juga bisa ngeblank. Dia tuh berpikir alur dari channel kalian ini kemana gitu. Jadi kalian tuh mau direkomendasikan di bagian mana gitu. Makanya channel YouTube tuh jadi bingung, YouTube itu sendiri jadi bingung. Makanya kalau kita bikin channel, pikir dulu deh dengan tema, dengan kesukaannya kita lakukan, atau bikin channel yang memang itu kita suka, buat channel yang memang tiap hari itu kita kerjakan, lakukan, atau pikirkan gitu, perenungin kalian tuh basicnya di mana, kalian tuh hobinya di mana. Kita tuh harus berpikir mencari hobi yang berbayar. Kalian tahu nggak sih hobi yang berbayar tuh? Ya gini, aku tuh hobinya di rumah, bikin makanan, masak, ngurus anak, ngurus rumah, ngerapin rumah, ngedekor rumah. Aku tuh hobinya ke situ. Jadi aku tuh harus berpikir gimana hobi aku tuh bisa aku jadikan uang. Nah, jadi sekarang aku udah berhasil. Sekarang aku tinggal meningkatkan hobi aku, tinggal mengasah lagi hobi ini agar lebih maju untuk kedepannya. Ini udah 2023, jadi kita tuh harus makin semangat, harus makin maju ya teman-teman. Makanya aku sekarang ingin lagi fokus belajar, gali terus ilmu. Nggak pandang ya, walaupun umur kita udah tua, walaupun kita udah IRT, nggak pandang ya teman-teman. Yang penting kita harus terus semangat dan jangan malu untuk mencoba. Gagal tinggal tersenyum, yang penting usaha. Oke teman-teman. Duh, gak terasa ya videonya udah habis. Aku tuh udah panjang banget curhat sama kalian. Hati ini plong banget loh teman-teman kalau udah curhat sama kalian. Terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah selalu setia nontonin video aku yang sederhana, yang ala kadarnya. Pokoknya semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari video aku walaupun cuma sedikit. Semoga ada hikmah yang bisa kalian ambil dari video aku walaupun cuma sedikit. Pokoknya pandanglah semangat aku. Aku ingin selalu mencoba menularkan semangat ini untuk kalian yang lagi berjuang juga nih sama seperti aku.
Nah, ini aku udah selesai aktivitas, rumah juga udah aku bersihin ya tadi. Dan aku juga udah bikin sarapan ini aja lar kadarnya karena memang aku buru-buru ya, takut anak kelaparan. Oke deh, terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.